قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani wal akhwat, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada malam hari ini, kita sama-sama mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah adabu al-muallim wal muta'allim, adab-adab ya penuntut ilmu dan juga para pengajar ya pengajar ilmu. Ya, dari kitab Tadhkiratu as-sami' wal mutakallimin wal mutakallim. Dan sebelum kita masuk pada bahasan kitab ini, ya, di dalam nuskhah atau naskah yang ada di saya, ya, kitab Tadhkiratus Sami', ya, di sini diawali dengan muqaddimah yang berkaitan dengan masalah keutamaan daripada ilmu, bagian dari bahasan kitab Al-Ilm yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan ini juga adalah perkara yang penting yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala berkaitan dengan masalah keutamaan menuntut ilmu, kemudian hukum ya menuntut ilmu, dan beberapa poin yang tidak disebutkan secara rinci di dalam Tadhkirah As-Sami'. Dan sebelumnya kajian kitab kita ini di Masjid Al-Hikmah, yaitu sudah ada kurang lebih 3 kali atau 4 kali pertemuan. Dan seperti halnya ya kajian kita Ushul Tsalatsah di Masjid Mantasya, kita pindah ke sini, maka semua ya kita ya sentralkan di tempat ini
Dan insyaallah pada malam hari ini kita kembali menyebutkan bahasan yang terakhir yang sudah saya sampaikan di Masjid Al-Hikmah, yaitu tentang fadail al-ilm, keutamaan ilmu. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memuji ilmu dan juga memuji orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi hamba-hambanya agar supaya menuntut ilmu. Bahkan tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan kecuali meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, zidni ilma. Tambahkan kepadaku ilmu. Demikian pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabdanya banyak menyebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan amalan-amalan soleh, bahkan ibadah atau amal soleh yang didasari dengan ilmu itu adalah merupakan afdalu al-ibadat, adalah ibadah yang paling utama. Menuntut ilmu itu sendiri juga adalah merupakan ibadah yang paling utama. Juga menuntut ilmu adalah salah satu daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah salah satu bagian dari al-jihadu fi sabilillah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau katakan bahwa agama ini akan tegak dengan dua perkara. Agama ini akan tegak dengan dua perkara. Yang pertama itu adalah akan tegak dengan ilmu, yaitu dalil-dalil yang menjadi pondasi daripada amaliyah-amaliyah di dalam agama ini. Kemudian yang kedua, agama ini juga akan tegak dengan al-qital, dengan jihad, dengan perang. Dan kita bisa melihat bagaimana sejarah Islam dan kaum muslimin terdahulu, kemuliaan Islam dan kaum muslimin terdahulu ini tegak di atas dua perkara ini. Orang-orang terdahulu dari satu majelis ke majelis yang lain mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada perkara-perkara yang mencederai syariat Islam yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, maka ditegakkan qital, perang. Nah, izzah, kemuliaan Islam itu sendiri tegak di atas al-jihadu fi sabilillah. Maka perkara jihad itu tidak bisa dihilangkan dari pembelajaran kaum muslimin. Tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diabaikan. Dan tentunya
jihad itu sendiri pun tidak akan bisa tegak dengan benar kecuali berdasarkan ilmu. Ya, karena kalau berjihad tanpa didasari dengan ilmu yang benar, maka akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah ta'ala, kedua perkara ini, yaitu talabul ilm, ya, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, juga menegakkan al-jihad, adalah perkara yang penting. Tidak akan kembali tegak agama ini, tidak akan kembali berjaya agama ini kecuali dengan kedua hal ini. Dan coba kita pelajari, kita lihat ya sejarah kaum muslimin dahulu. Ya, aktivitas utama mereka belajar mengajar jihad. Belajar mengajar jihad. Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau seorang imam imam yang zuhud. Beliau juga seorang pengusaha, beliau ahli ibadah, dan beliau juga adalah seorang mujahid yang tangguh. Dan banyak ya kita perlu untuk membaca sirah, ya, perjalanan hidup para ulama terdahulu, tokoh-tokoh kaum muslimin terdahulu, supaya kita tidak kehilangan identitas. Ya, supaya kaum muslimin, generasi-generasi Islam saat ini tidak kehilangan ya, identitas. Dengan membaca sirah, mempelajari perjalanan hidup para salafus saleh, para pejuang ya kaum muslimin, maka itu akan ya menumbuhkan ya ghirah, perjuangan dalam menuntut ilmu dan menyebarkan ya ilmu dengan cara damai atau dengan cara jihad jika dibutuhkan. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga beliau katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan ekspansi ke satu tempat kecuali beliau mendahului dengan mengirim surat, mengajak orang-orang tersebut, yang mengajak kaum tersebut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan dakwah terlebih dahulu, mengajarkan ilmu terlebih dahulu, baru kemudian ya, apabila tidak mendapatkan respon yang baik atau mendapatkan perlawanan dari mereka, maka ditegakkan bendera jihad. Nah, ada sebahagian orang yang saat ini begitu semangat untuk menegakkan bendera jihad, ya, lebih tepatnya memprovokasi para pemuda untuk berjihad, tetapi dengan ilmu yang sangat minim. Bahkan kondisi yang tidak tepat untuk melakukan ya jihad qital ya dengan pertempuran menggunakan senjata, mereka tetap ya berusaha bagaimana supaya bisa menggunakan senjata. Nah, ini bukan jihad yang benar. Ini lebih mengarah kepada apa? Perbuatan terorisme. Bahkan yang sering terjadi, penyerangan-penyerangan mereka itu ya dilakukan tanpa diawali dengan dakwah terlebih dahulu. Kami pernah berjumpa dengan orang-orang ya, beberapa pemuda yang begitu semangat berbicara tentang jihad, tentang i'dad, ya, mempersiapkan diri untuk ya,
jihad qital. Ketika kami tanya, terus gimana ketika antum lihat ya orang-orang kafir ya, yang mereka ada di satu tempat dan memungkinkan antum untuk menyerang, langsung antum serang? Oh iya, langsung kita perangi supaya langsung kita kuasai daerah itu. Masya Allah. Ini yang terjadi di beberapa daerah ya, di negeri kita. Ya. Itu bukan mendatangkan kebaikan kepada kaum muslimin, ya, tidak mendatangkan kebaikan pada Islam dan kaum muslimin, justru mendatangkan apa? Ya, mudarat. Ya. Dan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala ya, pernah ditanya tentang apa yang dilakukan oleh sebahagian ya, kaum muslimin ya, di negeri-negeri yang aman ya, melakukan yang mereka bahasakan itu adalah jihad fi sabilillah ya. Kemudian beliau ditanya ya, apakah itu termasuk jihad? Beliau katakan, "Na'am, huwa jihadun, lakin jihadun fi sabili syaitan." Ya, itu jihad. Jihad dalam makna apa? Ya, bersungguh-sungguh. Tetapi kesungguhan yang mereka lakukan itu adalah di jalan syaitan. Karena mengobarkan jihad itu harus didasari dengan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Apakah kamu ya, orang-orang musyrik ya, yang lebih beruntung ya, orang-orang kafir ya, lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah ya, orang-orang yang beribadah di waktu siang dan malam mereka sujud ya, mereka berdiri dan mereka sujud. Yahdharul akhirah ya, karena mereka takut dengan hari akhirat dan mereka mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya, katakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadakkaru ulul albab. Orang-orang yang ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, menggunakan istifham ya, kata tanya yang ini tidak membutuhkan jawaban, tapi yang dibutuhkan adalah kita berpikir lalu kemudian membandingkan kondisi yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kita. Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, orang-orang yang khawatir dengan keadaan mereka kelak di yaumil akhir, tentunya itu adalah hasil dari ilmu yang mereka miliki, dan berbeda dengan orang-orang yang mereka lalai, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
tidak mendirikan salat, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang yang berakal pasti akan mengatakan demikian. Orang yang beribadah dengan cara yang benar berarti dia melakukan ibadah tersebut berdasarkan ilmu. Kalau kita kaitkan tadi dengan masalah jihad, orang berjihad dengan cara yang benar, dia melakukan itu berdasarkan ilmu. Sedangkan yang hanya berdasarkan semangat saja, tidak berdasarkan ilmu, ya, maka apa yang dia kerjakan itu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya mendatangkan apa? Kerusakan. Hanya merusak syariat yang mulia, dalam hal ini adalah jihad. Dan kita saksikan kondisi yang kita di zaman sekarang ini. Ketika mendengar kata jihad, orang jadi takut, orang jadi antipati. Kenapa? Ya, karena syariat tersebut dilakukan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dan sudah kita katakan pada majelis yang lain bahwasanya segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu pasti memiliki manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu pasti memiliki mudarat, yang mudaratnya itu akan kembali kepada Islam dan kaum muslimin, ya, akan mencemari kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Dan apabila ada syariat yang kemudian nampak memberikan mudarat kepada kaum muslimin, bukan syariatnya yang keliru, bukan syariatnya yang memberikan mudarat, tetapi pelaksanaan daripada syariat tersebut yang tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga itu penting bagi setiap kita untuk thalabul ilm, ya, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah amaliyah tersebut. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama orang-orang yang mereka berbuat mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat, ya, dengan orang-orang yang berbuat hanya ikut-ikutan saja, ya, tidak sama dengan orang-orang yang berbuat mencari ketenaran di dunia, tidak sama dengan orang-orang yang berbuat yang pada diri mereka dipenuhi dengan kelalaian. Demikian pula kalau kita kecilkan lagi, ya, antara orang-orang yang mereka menuntut ilmu, ya, mereka menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya, ya, tidak sama dengan orang-orang yang mereka menuntut ilmu karena sekedar ikut-ikutan, karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin mendapatkan kedudukan di dunia. Tidak sama. Boleh jadi kita yang hadir di tempat ini, ya, ada yang mendapatkan kebaikan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang hanya kecil saja, sedikit saja, bahkan mungkin ada yang mendapatkan dosa. Karena apa? Niat, motivasi itu. Dan ini yang selalu saya ulangi. Ini yang selalu saya ulangi. Perkataan Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Tidak akan pernah bosan saya mengingatkan ini, untuk diri saya dan untuk antum semuanya. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah, wa rubba amalin kabirin
tusawwiruhu an-niyyah. Banyak amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang sederhana, amalan-amalan yang dianggap remeh oleh manusia, tetapi dia menjadi amalan yang mulia, amalan yang agung, amalan yang mendatangkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Niat pelakunya yang benar, niat yang tulus, niat yang ikhlas. Dan banyak pula amalan-amalan yang sejatinya dia adalah amalan yang mulia, ya. Kita tahu menuntut ilmu itu adalah amalan yang paling mulia, bahkan ibadah yang paling agung. Orang yang pergi ke satu tempat untuk menuntut ilmu, dia sedang berada di atas jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa menjadi amalan yang tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rusak niatnya. Bahkan dengan dia melakukan tersebut, karena niat yang rusak dapat dosa. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, siapa yang melakukan satu amal yang seharusnya amalan tersebut dilakukan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengerjakan perbuatan tersebut mengharapkan bagian di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Apa artinya tidak mendapatkan baunya surga? Tidak masuk surga. Padahal Nabi SAW katakan, wanginya surga itu bisa tercium dari jarak 50 tahun perjalanan. Masya Allah. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu kita perhatikan. Yang membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu dari sisi ini, dia bisa menempatkan setiap amal yang dia kerjakan, ya, pada tempat yang benar, pada tujuan yang lurus. Dan jelas Allah Subhanahu wa taala katakan, ya dalam bentuk pertanyaan, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Nah, orang-orang yang akalnya sehat, dia pasti akan mengatakan tidak sama. Sehingga dia akan terus memperhatikan masalah ilmu, selalu memperhatikan amalan-amalannya itu sudah sesuai dengan ilmu atau belum. Innama yatadzakkaru ulul albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang berakal. Dan di sini secara umum, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran dari setiap momen, dari setiap kejadian, dari setiap kondisi yang ya, dia lihat, dari setiap kondisi yang dia lalui, itu mengambil pelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyebutkan di dalam hadisnya, berkaitan dengan orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang yang beriman itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama, ya, tidak akan jatuh dua kali pada lubang yang sama. Kenapa? Karena mereka selalu mengambil pelajaran. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa lihadza najidu anna ahlal ilm mahallus sana'. Nah, sehingga itu kita mendapati bahwa ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, mereka itu selalu mendapatkan pujian. Ya, selalu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pujian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pujian dari manusia.
setiap kali disebutkan ya tentang orang-orang yang berilmu itu mendapatkan ya pujian, mendapatkan doa. Ya, saat kita menyebutkan nama-nama para sahabat, dan para sahabat semuanya adalah ulama, ya, yaitu mendapatkan doa dari seluruh kaum muslimin. Kita menyebutkan imam-imam yang ma'ruf, ya, para ulama yang terkenal. Ya, contoh sederhananya imam yang 4, imam mazhab yang 4 selalu mendapatkan pujian, ya, mendapatkan doa dari kaum muslimin. Dan ini adalah merupakan cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, orang-orang yang berilmu, ya, di atas daripada orang-orang yang tidak berilmu. Di dunia mereka mendapatkan pujian-pujian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan doa-doa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ini bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di dunia. Ya, diangkat derajat mereka. Wa fil akhirah, dan di akhirat pula mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajat mereka, dan setiap alim, setiap orang yang berilmu memiliki kedudukan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat amalan mereka dan tingkat mendakwahkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu tidak dibenarkan baginya untuk diam. Ya, orang yang berilmu tidak dibenarkan baginya diam, tidak dibenarkan baginya beramal sendiri. Dia sudah tahu lalu kemudian dia menyendiri beramal saja, tidak. Tetapi yang seharusnya dia lakukan adalah mengamalkan ilmunya itu dan mengajarkan, menyampaikan ilmunya itu kepada orang lain. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari pun hanya satu ayat saja. Dan ya kita bisa lihat dari kisah, dari sejarah para ulama terdahulu, banyak sekali yang mereka itu meninggalkan ya kampung halaman mereka untuk pergi menuntut ilmu, untuk pergi menyampaikan ilmu. Sehingga itu sempat kita katakan lalu bahwa al-khuruj, apa khuruj? Keluar dari kampung halaman, ya, untuk berdakwah, untuk menuntut ilmu. Ini dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, keluar untuk berdakwah, untuk menuntut ilmu, itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan bahwa innal 'abida haqqan huwa alladhi ya'budu rabbahu 'ala basirah. Sungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki itu, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Yang dia mengetahui kebenaran daripada amal yang dia kerjakan. Dan ini beliau katakan ini adalah merupakan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin."
Baik, kita lanjutkan. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dalam beramal, dalam berdakwah adalah jalan yang dibangun di atas ilmu, di atas basirah. Maka siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, yang ingin mengikuti Rasulullah SAW dalam amal pribadinya, ya, dalam dakwahnya, itu harus berdasarkan basirah. Karena itu adalah jalannya Rasulullah SAW, berdasarkan ilmu. Dan perkataan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min afdhalil ibadat. Ya, melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling mulia. Dan siapa yang beribadah tidak berdasarkan ilmu, maka dia akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaat. Ya, siapa yang beribadah tidak berdasarkan ilmu, maka dia akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaat. Siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tidak berdasarkan ilmu, maka dia akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar, ya, daripada manfaatnya. Dan kita menyaksikan, ya, kejadian ini, akhwat sekalian. Ya, benar yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu. Orang-orang yang baru, ya, semangatnya belajar, ya, semangatnya, ya, kenal sunnah Rasulullah SAW, ya, tapi kemudian dengan semangat tersebut tidak dia kendalikan, lalu berdalih, beralasan amar ma'ruf nahi munkar. Akhirnya apa? Dibabat semua, ya, dibabat semuanya dengan alasan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Yang pada ujungnya ketika dia mentok hanya dua kemungkinan. Ya. Kalau dia mentok dengan apa yang dia lakukan, dua kemungkinan. Kalau bukan dia tinggalkan secara total apa yang sering dia ucapkan, artinya dia kembali kepada habitatnya yang dulu sebelum dia mengenal sunnah Nabi SAW, atau dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan, ya, banyak berbicara itu dan dia fokus dalam ilmu. Dan ini banyak terjadi. Maka kepada para tulabul ilm, para penuntut ilmu, kewajiban kita adalah belajar sunnah Rasulullah SAW. Kewajiban kita mengamalkan sunnah yang telah kita ketahui, kita amalkan. Itu kewajiban pertama kita. Sampaikan sunnah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan petantang-petenteng melakukan rudud. Apa rudud? Membantah ini, membantah itu. Padahal ini masih, ya, kalau ibarat ya, binde, ya, milu, itu baru tumbuh tunasnya. Sudah kemudian mau melakukan rudud, Masya Allah, melakukan tahdzir. Ini bukan bidangnya. Lupa dengan kapasitas diri. Dan sebuah riwayat menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengetahui kadar kemampuan dirinya. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang dia mengenali kemampuan, dia mengenali kapasitas dirinya. Sebagai penuntut ilmu yang masih pemula, ya, lebih banyak diam. Tetapi pada kenyataannya yang kita dapati, justru yang pemula-pemula ini yang paling banyak
paling banyak berbicara. Ya barangkali ini sudah menjadi semacam apa, sunatullah ya. Sama dengan orang yang belajar silat ya. Orang yang belajar silat baru, kalau istilah di karatenya ini apa, katak 1, katak 2, katak 3, itu sudah angkat dada, semua orang mau ditantang sini. Begitu kena sentil di telinga langsung puk. Nah ikhwas sekalian, kalau kita benar-benar dalam menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan lebih banyak diam daripada berbicara yang di luar daripada kapasitas kita. Karena masih sangat banyak syariat Allah subhanahu wa ta'ala, masih sangat banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang belum kita ketahui. Apalagi kalau sudah masuk dalam persoalan-persoalan ya amaliyah fiqhiyah ya, yang kita dapati ternyata para ulama terdahulu, para salafus saleh, ahlu sunnah wal jamaah itu berbeda dalam persoalan-persoalan amaliyah fiqhiyah ya. Kita langsung terjun dalam ya masalah seperti itu, semangat untuk rudud ya, membantah si ini, membantah si itu, amalan-amalan yang dibantah ternyata itu semua ada salafnya. Ada para ulama yang berpegang pada pendapat yang dia bantah itu. Dan itu masih dalam kalangan atau masih dalam koridor ahlu sunnah. Maka saya ingatkan untuk diri saya dan antum semuanya, ya bagi para tulabul ilm, lebih banyak diam. Ya, diam dan mengambil pelajaran. Diam mengambil pelajaran. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala berdasarkan ayat ini, yaqul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Beliau kemudian menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beramal berdasarkan ilmu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dia adalah orang yang paling ya tepat dalam melaksanakan atau menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang contoh yang beliau sebutkan, orang yang bersuci ya, yang berwudu dia melakukan amaliyah wudu yang didasari oleh ilmunya bahwa berwudu, bersuci yaitu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan yang dia lakukan dalam berwudu itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka dia mendapatkan pahala yang sempurna darinya. Berbeda dengan orang yang dia berwudu hanya melihat dari orang lain, ya, dari gurunya atau dari orang tuanya, yang dia tidak mengetahui atau belum mengetahui apakah berwudu atau bersuci itu adalah perintah Allah atau tidak. Apakah yang dia lakukan ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau tidak. Berbeda hasilnya. Setiap orang, kata beliau rahimahullah ta'ala, setiap orang yang beramal berbeda-beda kualitas pahala atau kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, sesuai dengan ya tingkat pengetahuan mereka terhadap ilmu yang mereka miliki, ya terhadap amalan yang mereka ya, ilmu terhadap amalan yang mereka miliki itu. Oleh karena itu beliau katakan di saat kita melakukan satu amalan ya, bersuci, wudu misalnya, apakah kita ya merasa bahwasanya saat kita berwudu kita sedang melakukan satu perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita merasa bahwa di saat kita sedang membasuh anggota-anggota wudu kita sedang melakukan ya sunnah Rasulullah SAW? Atau kita tidak menghadirkan itu, tidak merasakan seperti itu?
Karena akan berbeda, ikhwas sekalian, akan berbeda hasilnya di saat kita mengamalkan dengan merasa bahwa amalan ini yang menghadirkan ya dalam benak kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sedang kita kerjakan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan berbeda hasilnya dengan sekedar kita ya membasuh anggota-anggota wudu tersebut. Ini juga makna dari apa yang tadi kita sebutkan, perkataan dari Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Masing-masing kita melakukan wudu, tetapi yang satu mendapatkan pahala yang besar, yang satu ya biasa-biasa saja. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau ya rahimahullah ta'ala, ya, di antara manusia, di antara kita ada yang melakukan seperti tadi yang digambarkan, ya, dia menghadirkan apa ya niatnya, menghadirkan pikirannya, menghadirkan hatinya di saat melakukan amalan tersebut, bahwa amalan ini adalah perintah Allah, yang sedang dia kerjakan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ada yang melakukannya ya hanya sekedar ya ini adalah kewajiban, dan yang tidak mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat dia melakukan perkara yang seharusnya dia mendapatkan pahala, itu dia lakukan hanya sekedar adat kebiasaan saja. Ini rugi. Ya, mau sholat misalnya, kenapa mau sholat? Ya sudah biasa saya sholat, sudah biasa sholat, sudah kebiasaan saya sholat. Berbeda dengan mau sholatnya. Kenapa sholat? Sholat perintah Allah. Ya. Gerakan-gerakan sholat yang dilakukan adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengerjakan sholat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lakukan itu sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya dijadikan sebagai kebiasaan. Termasuk dalam thalabul ilmi ini. Kita datang ke majelis ilmu, ya, datang ke majelis ilmu. Kenapa ke majelis ilmu? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa datang ke majelis ilmu? Nabi SAW sebutkan, ya, bahwa di majelis ilmu itu ada doanya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berjalan untuk pergi menuntut ilmu, dia sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dihadirkan di ikhwas kalian. Nah, sehingga dalam hal-hal seperti ini, ketika datang futur, ya, ketika datang futur, malas, ingat kemuliaan-kemuliaan yang akan diberikan atau kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melakukan perbuatan itu. Maka orang yang memiliki ilmu yang benar, saat datang kepadanya ya bisikan-bisikan kemalasan, ya, yang bisa mengantarkan pada kefuturan, dia segera mengambil pelajaran, dia segera tersadarkan. Kalaupun dia mengalami kefuturan, dia masih tetap berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Itu sudah dikatakan oleh Nabi SAW bahwa setiap amal itu ada masa, ya, masa malasnya, ada masa-masa daunnya, ada masa futurnya. Dan siapa yang mengalami masa-masa seperti itu dan dia tetap berada di atas sunnah Nabi SAW, maka dia orang yang selamat, orang yang beruntung. Dan siapa yang ketika mengalami kefuturan itu dan dia sudah keluar dari sunnah Nabi SAW, maka dia orang yang merugi. Dan salah satu hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan banyaknya amalan-amalan kebaikan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan banyaknya amalan-amalan kebaikan
agar supaya ketika kita mengalami ya kefuturan pada satu amal, kita bisa berpindah pada amal yang lain. Mungkin ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap malam dia bangun di sepertiga malam, lalu kemudian melakukan salat ya minimal 2 rakaat. Dan itu kontinu dilakukan. Tapi dia tidak sanggup berpuasa. Dia tidak sanggup berpuasa. Ada yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Bahkan sampai melakukan puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Ya, dan seterusnya selama hidupnya. Tapi dia tidak mendapatkan kemampuan untuk bangun di sepertiga malam. Maka dalam hal ini pula kita tidak boleh kita kemudian mencela seorang yang dia tidak memiliki kemampuan pada satu ibadah. Karena Nabi SAW juga telah mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan. Ya, yang aku datangkan kepada kalian terima dia sesuai dengan kemampuan kalian. Mana yang kita sanggupi itu yang kita kerjakan. Dan jangan pula kita berdalih, aduh saya tidak mampu, padahal belum pernah mencoba. Belum pernah dia mencoba, lalu kemudian sudah menyerah duluan. Tidak. Dia sudah melakukannya. Ketika sampai pada satu titik dia tidak mampu, berganti dengan amalan yang lain yang dia sanggupi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan membebani seorang manusia, tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan ya kemampuan hambanya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan satu amal berdasarkan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka itu adalah merupakan bentuk peribadatan yang mulia. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau juga menyebutkan bahwa kita mengetahui bahwa setiap amal itu disyaratkan ada niat. Ya, setiap amal itu disyaratkan ada niat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Lakin akan tetapi an-niyatu qad yuradu biha niyatul amal. Ya, tapi boleh jadi ya, niat itu yang dimaksud di sini adalah niat untuk melakukan ya amal. Jadi sini orang-orang yang melakukan satu amal perbuatan, dia pasti memiliki niat. Ya, pasti memiliki niat. Dan boleh jadi niat itu adalah untuk melakukan amal tertentu. Ya. Saat dia mencuci, ya, contohnya ya mencuci anggota wudu. Ya, ditanya, "Kenapa?" Berwudu. Ya, itu niatnya. Ada orang yang dia mencuci semua anggota wudunya, ditanya, "Kenapa?" Cuma sekedar dingin-dingin saja. Maka dia tidak dianggap orang yang berwudu. Walihada natanabbah li hadzal amr al-'azim wa hiya an nastahdira wa nahnu naqumu bil ibadah an namtathila amra Allah bi hadza li tahqiq al-ikhlas wa an nastahdira anna Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala litahqiqil mutaba'ah li'anna min syuruti sihhatil amal al-ikhlas wal mutaba'ah. Ya, maka perlu kita perhatikan di sini ikhwas sekalian, dalam melakukan satu amal tidak hanya sekedar niat melakukan amal tertentu, tapi dalam melakukan amal tersebut di situ harus dibarengi bahwa amal ini adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita kerjakan ini adalah merupakan bentuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian maka kita telah menetapkan atau telah berada di atas dua syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas dan mutaba'ah.
Dan selalu ya kita sebutkan pula, kita ingatkan dalam masalah ya talabul ilm, mendatangi majelis. Kita dari rumah datang ke tempat, ke majelis. Mau ke mana? Mau ke majelis. Itu niat kita keluar dari rumah. Ya. Apakah kita dari rumah ke majelis ilmu, kita melaksanakan itu karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, atau sekedar kita pergi untuk menuntut ilmu? Jadi masing-masing kita perhatikan ini, ikhwas sekalian. Kita dari rumah datang ke majelis ilmu, ya, sudah pasti saat orang tanya mau ke mana? Ke majelis ilmu. Ya. Apakah di dalam hati kita menghadirkan saya pergi ke majelis ilmu itu karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya menghadiri majelis ilmu itu karena di situ ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masing-masing kita memperhatikan itu, ikhwas sekalian. Ya. Dan kalau kita selalu perhatikan ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengistiqomahkan kita di atas jalan ini. Orang-orang yang berguguran, ya, orang-orang yang berguguran dari jalan thalabul ilm, boleh jadi niat dia dalam menuntut ilmu itu tidak memperhatikan dua perkara ini. Di saat ada orang yang pergi ke majelis ilmu, dia duduk di majelis ilmu, yang seharusnya orang-orang yang berada di majelis ilmu itu mendapatkan ketenangan, as-sakinah, karena doa dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru dia hadir di majelis ilmu tidak mendapatkan sakinah, tidak mendapatkan ketenangan. Maka perlu baginya untuk memperhatikan niat dia dalam menghadiri majelis ilmu tersebut. Ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering terjadi kasus ada ikhwah, ada akhwat ketika semangatnya hijrah, di mana ada majelis ilmu maka dia pergi. Ya, di mana ada majelis ilmu, di situ dia pergi. Walaupun jauh. Kemudian terjadi benturan. Tiba-tiba hilang. Hilang entah kemana. Begitu muncul sudah berubah penampilannya. Loh, kenapa? Dicari tahu apa sebabnya. Oh, saya dulu sempat ada masalah dengan akhi ini, ada masalah dengan ukhti ini atau dengan ummu ini. Tidak tenang, tidak nyaman. Yang mendingan saya kembali saja. Kasus-kasus seperti ini ada. Selain yang bersangkutan, ya, yang seperti itu harus memperhatikan niatnya dalam melakukan perubahan dirinya. Bagi para ikhwah dan para akhwat juga memperhatikan, ya, memperhatikan interaksi kita dengan sesama kita di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada para sahabatnya, dan ini dalam salat berjamaah. Dalam salat berjamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam, selesai beliau salat menghadap ke makmum, ke jamaah. Apa hikmahnya? Ya, melihat ada orang yang tidak hadir, tidak. Ketika tidak hadir ditanya kabarnya, kenapa? Barangkali lagi sakit atau ada uzur, dikunjungi. Ini dalam salat berjamaah. Bisa tidak kita terapkan dalam majelis ilmu? Bisa. Para sahabat dahulu juga mereka saling memperhatikan mana si fulan, ada tidak. Bahkan ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara ya para salafus salih dahulu, karena kesibukan mereka itu tukar jadwal. Untuk pernah dengar kisahnya? Ya, tukar jadwal. Hari ini kamu kerjakan ini, saya yang pergi ke majelis. Besok saya yang kerjakan ini, kamu yang pergi ke majelis. Nanti mereka saling transfer. Apa yang kamu dengar, beritahukan kepada saya. Nanti besok apa yang saya dengar, saya beritahukan kepada Anda.
Ini sampai seperti ini, saling memperhatikan. Nah, pertanyaannya, apakah kita melakukan seperti itu? Kita melakukan seperti itu? Belum. Yang ada bahkan ketika teman kita sudah hilang, kemana dia ini? Tidak muncul. Sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, begitu ketemu, kemana aja kamu? Kalau mungkin dia mau balas, ya, bukan main kamu ini. Saya hilang tidak pernah kalian cari, tapi begitu baku dapat kalian celak saya. Masya Allah. Kalian tidak tahu apa yang terjadi kepada saya. Dan ini sering terjadi, akhwat sekalian. Ada orang-orang yang memang mereka itu apa ya, kalau dibilang akhfia atau apa, orang-orang yang mereka tidak sanggup untuk memberitahukan problem yang mereka hadapi. Ada seperti itu. Ketika mengalami kondisi demikian, dia tidak bisa bersama dengan teman-temannya, tidak mampu untuk menyampaikannya. Begitu ada orang yang perhatian kepadanya, langsung dia sampaikan kepada orang yang perhatian itu, maka terbentuklah dia dengan lingkungan yang baru. Ikhwas sekalian, perlu juga bagi kita untuk membaca, ya, mencari tahu bagaimana amalan-amalan para salafus saleh dahulu. Ada satu yang dilakukan oleh salah seorang dari kalangan, ya, salaf. Beliau ketika malam hari keliling, ya, keliling di kampungnya. Ketika malam hari itu keliling di kampungnya. Apa yang beliau lakukan? Ya, tatabba, ya, beliau mencari orang-orang yang punya masalah, mencari orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bila dia mampu maka dia bantu, jika tidak mampu maka dia mencari orang yang bisa membantu mereka. Ini dilakukan oleh para salaf terdahulu. Dan di zaman kita sekarang ini patut untuk kita lakukan itu. Karena orang-orang yang memiliki niat yang buruk, ya, orang-orang yang memiliki niat yang buruk, mereka memberikan jasa, ya, kepada orang-orang yang butuh perhatian, lalu kemudian mereka ajak orang-orang tersebut untuk melakukan keburukan sebagaimana yang mereka kerjakan. Ini memang, ya, kalau kita apa namanya, pikir, ya, kalau istilah saya pikir bodoh-bodoh, ya, saya kan tidak bertanggung jawab dengan mereka. Apa yang mereka lakukan, ya, sementara saya tidak tahu, ya, maka itu tidak menjadi beban bagi saya. Jadi pikiran sederhananya seperti itu, betul. Tapi kalau kita balik, kalau saya mencari tahu lalu kemudian saya dapat, ya, saya bisa memberikan manfaat kepadanya, dapat pahala tidak? Hah? Dapat pahala. Dan kalau kita tahu bahwa seorang itu sudah berada di jurang, lalu kemudian kita biarkan, dapat dosa tidak? Hah? Dapat dosa tidak? Dapat dosa, ya. Kita sudah tahu ada teman kita, dia sudah berada di jurang. Kemudian kita tidak tolong dia, kita tidak bantu dia, dia terjerumus ke dalam jurang. Dapat dosa kita. Kita tidak akan mendapatkan dosa kalau kita sudah melakukan usaha, sudah maksimal kita lakukan usaha untuk menyelamatkan dia, ya, tetapi tidak berhasil, bebas. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu tidak ada usaha yang kita lakukan, pongolah, misalnya, ya, maka kita pun mendapatkan dosa. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain.
Rasulullah SAW juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian, ya artinya tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sehingga dia menyukai, dia mencintai, ya, apa yang ada pada dirinya juga ada pada saudaranya. Jika dia mendapatkan kebaikan, maka tentu dia juga menyukai saudaranya mendapatkan kebaikan. Dan ahlu sunnah wal jamaah dalam melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dalam melakukan dakwah, ya salah satu pondasinya itu cinta. Nah, kalau dasarnya adalah cinta, maka tentu kita akan melakukan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Fadhal. Baik. Bagaimana dengan orang yang senantiasa menjaga wudhu, lalu ia ditanya oleh seorang teman, ya contohnya pertanyaannya, dari mana kamu? Lalu dia menjawabnya, cuma dari sebelah, mencuci muka, ya, dan dia ada berwudhu. Nah, apakah boleh ya, dengan jawaban yang seperti itu? Karena si fulan ingin menyembunyikan ya amalan tersebut. Ya. Boleh bagi kita untuk mengatakan sesuatu yang kita ingin menyembunyikan satu amal kebaikan. Dari mana? Bisa dari sebelah. Ya cukup. Ya. Ada apa-apa? Nah, ini kalau sudah sampai seperti itu pertanyaannya, kalau dalam istilah Arabnya itu tataful tufaili. Ya. Itu orang yang apa? Suka-suka mencari tahu urusan orang. Nah, biasanya orang Arab itu tidak suka yang seperti itu. Pernah ya ketika kami dulu di kampus, ada satu kawan bertemu dengan dosen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifal hal ya Syekh? Alhamdulillah bikhair. Min aina Syekh? Min as-suq. Ma hadha Syekh? La hadha laysa amruk. Semua dia tanya. Sudah tanya dari mana? Dari pasar. Beli apa? Mungkin kalau kita kan ya basa-basi ya. Ya kalau kita basa-basi. Tapi yang seperti itu masuk dalam apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kita lihat teman kita ketika ditanya, ya kita tanya kepadanya dan dia menjawab seadanya saja, sudah, jangan dikejar. Tidak ada untungnya juga buat kita. Bahkan itu masuk dalam tadakhul, ya masuk dalam urusan orang lain. Mungkin kita tahu ya berkaitan dengan pertanyaan ini, kita tahu dia basah semuanya, barangkali dari berwudu. Dari mana akhir? Dari sebelah. Ya, sudah. Ada pipa wudu antum? Tidak usah lagi ditanya-tanya itu. Karena kalau kita tanya itu, sementara dia mau menyembunyikan amalnya, lalu kemudian bilang tidak, padahal berwudu. Apa? Berdusta. Kenapa dia berdusta? Karena dikejar dengan pertanyaan ini. Oke, seperti ini kita jaga. Ya. Kalau penting untuk kita tanya, tanya. Kalau tidak, ya tidak usah. Memang ya kebiasaan kita orang Indonesia SKSD ya. Apa SKSD? Hah? Apa? Sok kenal, sok dekat. Ya. Itu bagian dari adab juga dalam berinteraksi. Ya adab, ya berinteraksi. Ada orang yang dia sukanya ya ditanya-tanya terus, ada orang yang tidak suka ditanya. Ada di mana? Mbak apa? Dan siapa? Dan biasanya umumnya, ya ini umumnya, ya para ummahat, umumnya suami tidak mau ditanya seperti itu. Ya.
Ya, umumnya suami tidak mau ditanya seperti itu. Abi ada di mana? Dengan siapa? Mbak apa? Betul enggak? Aba, ya para aba. Betul seperti itu? Ya, dengarkan itu para ummahat. Ya. Percayakan saja kepada Allah. Ya. Ketika suami mau keluar rumah, ya pesankan, Abi, saya titipkan Anda kepada Allah. Maka insya Allah dia tidak akan macam-macam. Ya. Kadang juga ya istri nanya, Abi kapan pulang? Untuk kapan pulang? Ada sementara dengan ikhwah atau sementara ada pembicaraan yang penting sudah ditanya seperti ya. Ya. Tidak usah tanya seperti itu, tapi lakukan strategi. Para ummahat lakukan strategi. Apa strateginya? Abi nanti kalau pulang belikan ini ya. Saya pengen makan yang masih hangat. Ya. Itu tandanya ya cepat pulang gitu. Baik. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله